Alhamdulillah akhirnya kiai-kiai NU kultural, sesepuh-sesepuh yang punya kepedulian, mereka semua berkumpul di Lirboyo. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan NU. Bagaimana dua orang yang bertikai ini bisa dihadirkan, bisa diluluhkan hati mereka, bisa diajak berdiskusi, bermusyawarah. Inilah tujuan daripada musyawarah kubro yang diadakan para masyayikh di Lirboyo. Setelah sebelumnya pertemuan mengatasnamakan kiai-kiai, ada kiai sejawa, ada majelis tahkim dan lain-lain, gagal, tidak digubris oleh mereka berdua. Tetapi kali ini alhamdulillah ada hasil, walaupun baru sebelah sepotong. Kenapa sepotong? Karena yang mau datang adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya. Beliau mau datang dan beliau mau menerima nasihat-nasihat dari para masyayikh itu, apapun. Mau mengadakan muktamar dipercepat, Gus Yahya bersedia. Mau mengadakan MLB juga, Gus Yahya bersedia. Karena bagi beliau, pendapat para masyayikh inilah yang harus diturut. Sendiko dawuh lah begitu. Ini alhamdulillah Gus Yahya mau. Tapi bagaimana dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar? Oh, ternyata beliau tidak mau. Berarti dalam tanda kutip penyakitnya ini ada di Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ada di Rois Am yang tidak mau islah, tidak mau berunding, tidak mau kerjasama, tidak mau musyawarah. Nah ini dia. Kemarin sudah dibahas, memang dalam beberapa langkahnya ini Kiai Haji Miftahul Akhyar mencurigakan. Sepertinya dalam tanda kutip kesurupan atau kesetanan atau entah apalah yang membuat beliau itu kok susah sekali untuk dikasih masukan. Ini yang jadi pertanyaan. Jadi sesepuh para kiai, para masyayikh yang berkumpul di Lirboyo ini kemungkinan yang sudah terakhir. Bahkan mereka pada akhirnya akan mengultimatum, akan mencabut semua mandat, memberhentikan dua-duanya itu yang bertikai itu dan mengadakan muktamar. Itu ancaman daripada para masyayikh jika dua-duanya tidak mau duduk bersama. Mudah-mudahan ya baguslah, diselesaikan saja oleh kultural dan NU kembali selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Beliau menyatakan, sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang. Sejak awal, maka itu saya nggak mau tanda tangan, kata Pak Luhut. Karena saya ini punya tambang, saya tahu susahnya mengelola tambang itu seperti apa. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Nah ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati. Kalau menurut Buya, apa motif utama dari Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk NU? Saya katakan jebakan sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau apalah masukan ya, rekomendasi yang agak tajam dari pemerintah. Sama seperti pendapatnya siapa? Hakim Saldi MK itu, bahwa adanya konsesi tambang melumpuhkan kepada ormas, kampus juga itu melumpuhkan sifat kritisnya. Jadi secara halus ingin membungkam ormas. Ya. Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Kalau ada yang tidak setuju, kalian mau apain dia? Karena itu tidak lama lagi saya akan teken iup untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. Ada Gus Yahya.
Selamat datang Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Cek Ketua Umum nggak sih? Cek Ketua. Masih. Beneran ya? Beneran. Di berita masih. Berita apa dulu? NU online ini. Ya itu kan NU online. Yang NU offline enggak ya? Mohon Terus maaf, gimana? saya mau pamit dulu, kayaknya saya nggak merasa aman. Kamu kenapa sih kok selalu ngerasa nggak aman? Kalau kamu mau ngerasa aman, bergabunglah dengan yang menang muktamar nanti. Di sebuah organisasi tidak boleh mentuhankan ketuanya, karena ketua bisa berganti 5 tahun sekali ganti, 4 tahun sekali ganti. Maka yang harus dituhankan dalam organisasi itu adalah konstitusi. Jadi kalau ada kader tidak taat dengan konstitusi, maka dicap sebagai pengkhianat kader. Saya tidak akan menyindir bahwa ini konstitusi PBNU atau tidak ya. Jika konstitusi aja dilanggar, berarti perjalanan pun akan rusak segalanya, karena tidak ada yang dihormati. Ya, ini Pak Zulfa Mustafa. Ya, tadinya wakil ketua umum PBNU. Ya, kita tahu PBNU sekarang lagi gontok-gontokan, lagi perang, dan perangnya perang masalah tambang, bukan perang ngurusin umat. Baru kali ini ada ulama ya, perang tapi urusannya tambang. Para ulama perang urusan tambang baru kali ini. Ya. Dan kita nggak akan bahas masalah perang mereka. Ya. Yang akan kita bahas di sini Pak Zulfa mengaku sudah minta restu kepada Pak Ma'ruf Amin ya untuk menjadi PJ Ketua Umum PBNU ya. Kemudian dia menyatakan bahwa dia akan memimpin PBNU dengan menjunjung tinggi akhlak dan kesantrian. Tuh, catat ya. Dia sudah minta restu dari Kiai Ma'ruf Amin ya, untuk menjadi PJ Ketua Umum PBNU. Kemudian akan memimpin PBNU dengan menjunjung tinggi akhlak dan kesantrian. Sekarang coba kita simak video pernyataan dari Pak Ma'ruf Amin yang katanya sudah dimintai restu oleh Pak Zulfa. Nggak sempat di telepon atau kontak-kontak sama Ikan sudah. mereka Jadi berdua? sebelum mengambil keputusan itu, Iya. salah seorang ketua PBNU, Zulfa itu minta pendapat saya. Saya bilang jangan, islah saja. Kalau tidak bisa islah, cepat muktamar, selesaikan di muktamar. Jangan melakukan pemecatan. Si Zulfa yang PLT itu atau Iya, calon ketua? saya bilang jangan melakukan pemecatan, bermasalah. Tapi tidak didengarkan. Aduh. Mungkin saya bukan Syekhin Basir, seorang guru yang waskito, bukan. Sabar. Jadi mungkin saya bukan guru yang waskito, sehingga tidak diapain. Loh, kotanya kok- Mahjuran. Iya, tapi kotanya kan cuma sama Zulfa. Loh, iya kan, Zulfa ke sini kan diutus. Minta Oh, pendapat saya. itu siapa beliau? Itu Surya itu. Sama Kiai Miftah nggak pernah kontak-kontak ya? Ya enggak. Jadi saya sudah pesen lewat Zulfa yang dia datang minta pendapat saya, katanya suruh minta pendapat saya. Saya bilang jangan ada pemecatan, bermasalah itu. Zulfa itu ponakan dia ya? Saya ponakan saya, tapi kan dia tidak nurut saya. Tidak nurut tapi? Iya. Waduh. Jadi kalau saya ya saya tidak akan merestui siapapun. Ya. Jangankan ponakan, anak saya kalau juga tidak sesuai jalan saya tidak akan restui. Oh, itu benar. Ya. Baik. Jelas ya? Jelas ya, jelas. Sangat jelas. Beda nggak antara statement dari Pak Zulfa dengan Pak Ma'ruf Amin? Beda. Ya secara tidak langsung Pak Zulfa itu kan menjual namanya Pak Ma'ruf Amin. Saya keponakan Ma'ruf Amin. Bukan cuma santri biasa. Saya keponakan Pak Ma'ruf Amin. Sudah minta restu Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin melarang dia untuk ikut-ikut pemecatan. Tapi dia ikut-ikutan. Ya, setelah itu ya dia ngoceh katanya saya keponakan Pak Ma'ruf Amin. Jual nama Pak Ma'ruf Amin. Katanya mau mimpin PBNU dengan akhlak dan kesantrian. Wong biasa aja. Ucapannya dengan kenyataannya saja berbeda. Ya, beda ucapan sama perbuatannya. Nggak direstui sama Pak Ma'ruf Amin, dia ngomong sudah minta restu. Ya, coba itu apa enggak? Ya, apalah bahasanya kalau namanya ucapan dan perbuatan berbeda? Namanya apa coba? Orang ini, ya saya masih punya videonya, ya. Orang-orang awam itu nggak wajib tahu dalil, Jadi kalau orang NU itu, ya dalilnya ya kiainya. Kalau kiainya begini, ya harus begini. Kiainya begitu, ya harus begitu ya. Kira-kira seperti itulah. Ya coba kita simak dulu video dari Pak Zulfa ini. Ini menunjukkan bahwa dia ini antara ucapan dan perbuatan dia nggak sesuai. Ya, itu namanya apa? Ya silakan apa ya? Ya silakan simpulkan sendiri lah. Ya, coba kita lihat videonya dulu.
orang awam itu tidak perlu diberi dalil panjang-panjang. Karena al-am la yajibu atau la tajibu alaihim ma'rifatud dalil. Dalam kitab-kitab usul fikih dikatakan orang awam itu tidak wajib ngerti dalil. Pada zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit nanya dalil, dalilnya apa? Dalilnya apa? Kan begitu kan? Ono hadisnya ta ora, ono Qur'ane ta ora. Nah, di NU tidak. Kemarin Ki Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta, beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. Ya, nggak perlu kemudian dalilnya apa. Kalau kiainya melakukan, otomatis jamaahnya ngikut. Kenapa? Karena mereka yakin pasti kiai memiliki otoritas di bidang itu, terutama dalam bab dalil. Coba, ya intinya kan dia memerintahkan kalau orang awam ya ikut kiai. Kalau kiai sudah melakukan sesuatu, sudah ngomong sesuatu, ya ikut saja, nurut saja. Lah dia sendiri Pak Ma'ruf Amin ngelarang, dia tetap ngonyor. Apa namanya? Hah? Dia saja nggak manut sama kiai. Hah? Udahlah, jelas lah ini, ya. Antara ucapan dan perbuatan berbeda. Namanya apa? Silakan simpulkan sendiri. Masih mau jadi orang NU? Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Abdul Salam tadi pesen, jangan hanya itu. Ngomong NU dikit katanya gitu. Saya dari awal kalau suruh ngomong NU, abstain dulu. Karena gurung wayai. Tapi terakhir sebelum naik dipesenin lagi sama Gus Salam. Lu apik gak sido nek gak ngomong NU jadi. Angel, jenengan tasih NU sedaya nggih? Saestu. Yakin NU sedaya? Yakin derek Mbah Hasim? Yakin derek Mbah Bisri? Alhamdulillah. Kok sing sebelah kiri kurang keras nih. Jenengan tasih NU sedaya nggih? Yakin NU sedaya? Gak peduli ono geger-geger. Saestu. Sampai mati NU. Insya Allah kita sedaya dados santrinya Mbah Hasim. Amin. Dados santrine Mbah Bisri. Dados santrine para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama ingkang badhe ditungakaken terus menjadi husnul khotimah. Sing penting wau niku. Sing penting kita sedaya saged yakin istiqomah, tidak pernah goyah atas kondisi apapun. Dari Lirboyo, Musyawarah Kubro Alim Ulama, dan Kiai Sepuh, NU baru saja mengeluarkan ultimatum keras untuk PBNU. Konflik internal yang semakin meruncing di tubuh PBNU dinilai sudah sangat memprihatinkan dan meruntuhkan marwah organisasi. Forum yang dihadiri ratusan kiai dari seluruh Indonesia, termasuk KH Anwar Mansur, KH Nurul Huda Jazuli, dan KH Ma'ruf Amin, secara tegas meminta Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk segera islah atau berdamai. Mereka diberi waktu 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan masalah internal ini. Jika islah tidak tercapai, kewenangan kepemimpinan diminta untuk diserahkan kepada Mustasyar PBNU. Jika itu pun tidak dilakukan, para kiai sepuh sepakat untuk mendorong muktamar luar biasa atau MLB. Ini adalah langkah serius untuk menjaga keutuhan dan kehormatan Nahdlatul Ulama. Kita doakan yang terbaik untuk NU. Jangan lupa subscribe untuk update selanjutnya.